thalabul ilmi, supaya kita padati majelis-majelis ilmu yang sering diadakan di masjid ini, yang sering diadakan di Pondok Al-Amirah. Kita datangi, kita tanyakan sesuatu yang jelas. Oleh karena itu, baginda Rasulullah Muhammad SAW berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari di dalam kitab Nasaihul Ibad, makalah yang pertama. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menegaskan, ya Abu Dzar, jaddid as-safinata fa innal bahra amiq. Ya Abu Dzar, ya Abu Dzar Al-Ghifari, jaddid as-safinata fa innal bahra amiq. Wahai Abu Dzar, perbaikilah perahumu, karena sesungguhnya laut itu adalah sangat dalam. Apa dimaksud hadis beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW? Wahai Abu Dzar, perbaikilah imanmu. Jangan sampai engkau menggadaikan, jangan sampai engkau mengikut-ikut dengan mengucapkan sesuatu yang belum kamu ketahui hukumnya, sehingga iman kita digadaikan dan bahkan kita dihukumi kafir dhimmi. Oleh karena itu, sering-seringlah sebelum sholat kita mengucapkan, yaitu tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sering kita ucapkan sebelum sholat supaya kita memperbarui syahadat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadikan sholat betul-betul sholat yang sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi safinata, perbaikilah perahumu. Yang dimaksud adalah perbaikilah imanmu, perbaikilah Islammu. Jangan ikut-ikutan sesuatu yang tidak punya dalil. Perbaikilah ihsanmu. Dan ketika kita menolong, jangan melihat apakah ini non-muslim atau bermuslim. Ketika kita menolong, itu adalah kemanusiaan kita yang nanti akan dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang pertama. Yang kedua adalah pesan baginda Rasulullah Muhammad SAW, wa khudhiz zada kamilah. Bawalah bekal, ambillah bekal yang cukup, yang sempurna, yang banyak. Fa innas sabara wa'idu, karena sesungguhnya kita akan menjadi seorang musafir. Kita akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat panjang, yang sangat lama. Kita ilustrasikan Nabi Adam alaihissalam meninggal sampai sekarang berapa ratus tahun. Dan begitu juga kita nanti meninggal berapa tahun kita tidak tahu. Yang jelas dikatakan wasiat baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa khudhiz zada kamilan. Mari kita cari perbekalan, mari kita cari suatu amalan yang mana amalan itu bisa membawa kita di dunia akhirat, maksudnya di dunia sampai akhirat. Apa di antara perbekalan itu adalah amalus sholihah, amal-amal yang baik, amal-amal yang bisa mendatangkan keberuntungan kita nanti di akhirat, dan amal-amal nanti yang kita meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innas sabra fa'idun, karena sesungguhnya kita akan berjalan, kita akan menuju kepada Allah dengan sesuatu dengan lama yang sangat panjang sekali. Nasihat yang ketiga adalah wa khaffifil himla fa innal aqabatu ka'ud. Ringankan beban kamu, karena di bukit yang sangat terjal itu sulit dilalui. Oleh karena itu kita masih di dunia ini, mari kita beramal ini masih belum dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada saatnya kita nanti dihisab, tidak ada amal yang kita kerjakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sabdanya, memberikan firman-Nya kepada kita semua supaya kita berhati-hati dan banyak mengambil bekal supaya kita nanti selamat sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Kemudian wahafifil himlah, ringankan beban kamu supaya
kita ringan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ilustrasi, andaikan kita punya rekening uang di bank miliaran ataupun bahkan ratusan ribu, kita pasti mengetahui dari mana uang itu sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidup kita ini lama, paling antara 70 sampai 90 tahun, dan bahkan sedikit kita melalui proses-proses itu. Ketika kita meringankan beban, mari, mungkin barangkali kita punya hutang kepada siapa, kita datangi si pulang, kita bayar hutang kita. Mungkin kita masih mempunyai hakul adami, kita datangi. Dan bahkan mungkin orang tua kita mungkin punya hutang, kita datangi. Siapa dulu di antara yang dihutangi, kita minta halaknya. Karena ini yang meringankan beban kita, beban keluarga kita, dan beban dan tanggung jawab kita sebagai anak yang hidup itu untuk menyelamatkan almarhumah keluarga kita yang sudah meninggal. Siapa lagi yang menyelamatkan? Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali dirinya, kecuali wawalidin sholihin yad'ulah, kecuali anak-anak yang mau mendoakan, yang mau meringankan beban orang tua yang sudah di makbaroh. Mari kita hitung, barangkali bapak ibu kita punya hutang, kita tanya kepada tetangga kita kanan kiri, dan itu akan meringankan almarhumah daripada diri kita. Kemudian nasihat yang keempat adalah wa akhlisil amala fa innan naqada basir. Belajarlah kita beribadah ini untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah hanya untuk Allah. Seringkali kita sampaikan di dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini masih ucapan, belum hati kita yang mengucapkan itu. Kalau sudah hati kita yang mengucapkan, belum bulu kita yang mengucapkan. Kalau sudah bulu kita yang mengucapkan, belum kulit kita yang mengucapkan. Kalau kulit kita sudah mengucapkan, belum darah kita yang mengucapkan. Kalau darah kita sudah mengucapkan, belum tulang kita yang mengucapkan. Sehingga seluruh jawarih yang dititipkan kepada Allah, kepada diri kita, semuanya mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anta abdi haqqun, ya hamba ini, ya kamu inilah hamba yang aku dambakan, ya kamu inilah hamba yang aku cari, supaya mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini, wa akhlisil amala, berikhlaslah untuk sesuatu ibadah kepada Allah. Fa inna naqada basir, karena Allah itu maha teliti. Bukankah di dalam hadis yang lain baginda Rasulullah Muhammad SAW menegaskan, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah tidak melihat jasad kita, wala ila ajsamikum, dan Allah tidak melihat wajah kita, tidak melihat jasad kita. Yang dilihat oleh Allah, walakin yanzuru fi qulubikum, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, apakah hati kita mengucapkan Allahu Akbar? Belum tentu. Perlu latihan, perlu guru yang meluruskan, perlu guru yang membimbing supaya kita betul-betul sholat kita khusyuk kepada Allah, dan itu yang akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah maha teliti. Kelihatannya kita ibadah, tapi di dalam hati kita bercampur maling, ingin mendapatkan harta, jahil ingin mendapatkan kedudukan, al-badkhil ingin dipuji. Ketika sekarang saudara kita, poster-poster sudah dipasang, pilih aku dan lain sebagainya, sehingga menyantuni ada maksudnya. Tapi semoga kita doakan para calon-calon legislatif kita yang sudah ingin dipilih betul-betul bukan karena uang, tapi hanya karena Allah, berjuang menjadi pemimpin bukan karena uang, tapi karena Allah, bukan karena jabatan, tapi karena Allah, bukan ingin dipuji orang, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, Jumat ini sebagai peringatan bagi kita semua. Kita masih diberikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari
kita hidupkan tolong ini, kita hidupkan pengajian-pengajian, kita datangi supaya kita mendapatkan bekal yang banyak, supaya kita nanti tidak repot di akhirat dan kita mendapatkan pertolongan dari Allah dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha alladhi li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طول عمرنا في طاعة الله وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وإلى الشر بعدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من نزع الأحمال والدم الأسود والداء الأكبر والكورونا والأوميكرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى بالفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.